Anda kembali diinterupsi pemirsa, kita langsung saja ke pakar hukum pidana Pak Fikar. Memang terkait dengan sprindik ini, bagaimana tanggapan Anda? Ya, gini. Tadi dikatakan perkara ini sebenarnya perkara sederhana. Dalam bahasa pidananya itu sering disebut sumir, ya, sumir. Sederhana perkaranya, ya, yang mestinya sidangnya juga bisa cepat, gitu, ya. Karena kenapa? Apa ukurannya? Ukurannya adalah pembuktiannya. Kalau pembuktiannya mudah, itu perkara sederhana dan cepat. Gitu. Nah, mengukur satu perkara itu cepat atau tidak, kalau terdakwanya ditahan, ya, itu ada ukuran ininya. Biasanya sebelum 60 hari, ya, sebelum kan polisi biasanya nahan 20 tambah 40. Diperpanjang, ya. Sebelum 60 hari itu sudah sampai ke kejaksaan. Sudah P21 istilahnya itu. Ya. Ketika sudah di kejaksaan, ya, paling banyak juga 1 bulan. 50 hari malah, 30-20, ya. Sudah sampai ke pengadilan. Ya, itu ukurannya gitu. Kalau tersangkanya ditahan. Gitu. Tapi kalau tersangkanya tidak ditahan, KUHP memang tidak membatasi gitu. Tidak ada batasan kapan saja gitu. Ya. Nah, itu artinya dengan tadi disebut ada 100 lebih saksi, ya. 130 saksi, ada bukti yang lain. Artinya perkara ini menjadi tidak sederhana sebenarnya. Gitu. Ya, perkara ini menjadi tidak sederhana karena prosesnya panjang. Gitu ternyata. Walaupun pasalnya umpamanya pencemaran nama baik. Minggu lalu ulang tahun udah. Minggu lalu udah ulang tahun. Ya. Perkara pakai ulang tahun juga. Udah setahun soalnya, Pak. Udah beberapa tahun. Nah, artinya perkara ini tidak sederhana. Gitu. Ya, walaupun umpamanya dari perspektif pembuktian dia bisa menjadi sederhana. Itu karena cuma pencemaran nama baik, terus perbuatan tidak menyenangkan, atau apalagi nanti mungkin ada pasal yang lain lagi gitu, ya. Nah itu seperti itu. Nah karena itu dengan prosesnya yang panjang ini menjadi tidak sederhana. Menurut saya secara sosiologis faktornya banyak, ya. Tidak hanya kalau secara yuridis itu tadi pembuktiannya mudah atau tidak gitu. Tetapi secara sosiologis pelapornya bekas presiden, orang-orang yang dilaporkan juga salah satunya ada bekas menteri, Roy Suryo menteri kan dulu kan, bekas menteri. Kemudian ada faktor sosiologis lainnya yang membuat perkara ini menjadi berlarut-larut dan panjang. Mestinya ini kasus sederhana saja tapi panjang karena orang-orang yang terlibat di dalam kasus itu berarti, Pak? Iya. Jadi ini menjadi tidak sederhana karena itu. Tapi kalau lihat perkaranya, umpamanya pencemaran nama baik, itu kan sebenarnya ya tadi itu dibilang sumir saja, sederhana saja sebenarnya gitu. Ya, nah cuma itu tadi, ketika masuk ke soal pembuktian, maka itu tadi harus ada 100 alat bukti surat, sekian 709 surat, sekian ratus saksi. Nah itu artinya menggambarkan bahwa perkara ini menjadi tidak sederhana. Ya, perkara ini menjadi perkara biasa sebenarnya gitu. Nah karena itu sangat mungkin itu tadi ada sprindik nyusul-menyusul. Tetapi itu tadi dari sudut hukum acara pidana, sprindik baru itu artinya nambah perkara gitu sebenarnya. Nggak mungkin perbuatan yang lama gitu ya ada sprindik ditimpa oleh sprindik baru lagi gitu. Artinya kalau ada sprindik satu, ada sprindik baru ya artinya ada perbuatan lain juga. Yang lama harus dicabut. Saya jelasin nggak? Baik. Silakan Bang Usman. Sekarang begini. Pertama saya sepakat pernyataan dari Bang Zulfikar Hajar bahwa perkara ini memang perkara receh tapi menjadi perkara besar. Karena yang melapor dan terlapor orang-orang besar. Presiden Republik Indonesia ke-7, terus ada mantan menteri, pergi ke kuburan. Bukan pergi ke pengadilan, ke kuburan. Oke? Saya kasih contoh, Bang. Saya dengan Hotman Paris, kan saya ke diri saya nih. Kita bicara teori, kita bicara fakta. Saya dilaporin 10 Mei 2022. Putusan kasasi 13 Mei 2026. 4 tahun, Bang. Proses saya dengan dia, dari terlapor sampai naik tersangka itu 1,5 tahun. Dari tersangka, pengiriman berkas ke kejaksaan 1,5 tahun. Sidang 6 bulan.
peradilan tingkat kedua, banding, kasasi 1 tahun. Semuanya 4 tahun. Itu saya dengan Hotman. Dua-dua public figure. Kan itu saja Bang. Bagaimana dengan ini? Ya saya yakin akan panjang. Itulah konsekuensi dari sebuah pertaruhan. Tapi saya mau jabarkan begini. Bahwa, supaya jangan salah, yang Abang sampaikan tadi, fungsi dan tujuan sprindik. Saya bacain. Sprindik adalah dokumen internal penyidik yang menjadi dasar hukum dan bukti sah bahwa polisi telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk memulai proses penyidikan. SPDP adalah dokumen pemberitahuan dan kontrol eksternal. SPDP berfungsi sebagai sarana komunikasi antara polisi dan jaksa agar mengetahui adanya kasus yang sedang ditangani dan bersiap melakukan penuntutan. Artinya ini hanya follow up saja. Ini pegangan penyidik, sana pegangan jaksa. Ketika itu dilihat ada ketidaksesuaian, itulah koordinasi antara mereka. Maka sprindik dan SPDP tidak jauh beda dalam hal ini. Tapi yang saya mau katakan adalah, saya mau bilang tadi Bang, kalau di kepolisian begitu lama mereka baru menetapkan tersangka, maka tidak boleh juga kita salahkan kejaksaan kalau mereka hati-hati. Karena itu maka jaksa harus melengkapi ini. Nah, kita baru lihat beberapa waktu ini akan segera P21. Monggo kita bertarung di pengadilan. Jangan cuap-cuap di media. Kalau tidak puas, ranahnya di pengadilan, pra-peradilan, atau laporkan ke Propam, ada biro wasit, dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Karena kalau kita berdebat ini tak ada ujungnya. Itu loh maksud saya. Gini. Ya, saya cukup jelaskan. Ya, masalah P21 ini selalu digaungkan sejak beberapa bulan yang lalu. Ini minggu depan. Saya nggak ikut Bang, baru ini saya Bang. Bukan saya dari Anda, ini, bukan dari Anda. Siap. Itu sudah digaungkan dengan circle-nya Sono. Itu dikatakan udah banyak. Minggu depan, kemarin contohnya hari Jumat contohnya dan sebagainya. Ini. Jadi begini masalahnya. Tifa dan Roy itu tidak punya kepentingan pribadi Bang. Apa coba? Nggak ada. Yang dimasalahkan dia ini dokumen publik. Yang mana untuk kepentingan publik. Dia pribadi nggak ada deh. Kalau dia cuat-cuat dan sebagainya. Cuat-cuat bukan untuk dirinya. Dokumen ini dokumen sah atau tidak Bang? Yang mana? Yang dipersoalkan Roy dengan Tifa ini. Sekarang begini. Kan hasil scanning Bang. Ini kan ada sejarah. No. Ini scan. Loh. Bagaimana Abang katakan itu bisa menjadi sebuah data otentik? Sekarang ini dengan adanya dengan teknologi ini, IT pun sebagai Tetaplah pembuktian. tidak asli Bang. Apanya? Nggak Dulu bisa kalau Bang orang ijazah memeriksa- asli saya Sebentar, dengan Pak. dikopi Sebentar. atau di scan dianggap asli. Nggak bisa Dulu, Bang. orang memeriksa ini janin itu Iya. hanya dengan dugaan. Iya. Sekarang itu Ada USG. lah itulah teknologi. Tapi ini kan bukan itu Bang. Dan itu Teknologi bukan menjadi barang bukti Bang. Bahaya itu Bang. ya kenapa ada undang-undang ITE? Loh, undang-undang ITE itu tadi jangan ada sampai orang yang dipoto orang punya, terus Anda katakan itu asli, itu jadi persoalan Bang. Merubah data yang bukan asli menjadi asli. Gara-gara bukti ITE. Iya. Bang, Nah, ini faktanya. Bang, kalau kita mau ini jujur salah satu Bang. contoh. Dikit, Ya, Bang. bukan. Bang, kalau kita mau jujur Bang, kan selalu Roy Suryo itu bilang, mana legal standing, mana legal standing. Saya tanya, Roy Suryo itu ahli telematika, sertifikatnya di mana Bang? Abang kan klien Abang dia. Sebentar. Bagaimana seorang yang bukan ahli telematika, ngaku telematika, bilang ini ijazah orang Saya ini bukan 99,9%, Bang. Saya ini Itu loh, Bang. lawyer. Saya selalu berbicara berdasarkan undang-undang, ketentuan, hukum dan sebagainya. Ini ada sesuatu yang baru lagi, Iya. menarik. Kami mendapatkan surat, ya kan, dari Komnas HAM yang melampirkan surat dari kepolisian, dilampirkan ke kami. Di sini dikatakan bahwa ada 3 orang lengkap penderita, saya katakan, yang ikut melapor selain Pak Jokowi. Yaitu apa yang dinamakan di sini disebut siapa namanya, Andi Azwan. bukan. Ya, Andi Kurniawan. Oh, Kemudian yang satu lagi Lex Semanan, yang satu Maret Samuel dan sebagainya. Itu mereka tadinya kita nggak tahu mereka lapor dengan laporan pasal berapa. Di sini jelas bahwa yang Andi Kurniawan ini melapor dengan 160 KUHP. Kemudian Maret ini dengan 160. Kemudian Lex Semanan itu 28 ayat 2. Dengan penggantian pasal ini, pasal-pasal itu sudah tidak ada lagi. Berarti sudah tidak relevan lagi mereka ini ada di sini. Bahkan kemarin waktu respon harus apa? Bang, yang tidak ada pasalnya ini pasal yang mana nih? Karena KUHP baru, KUHP baru, maksud Bukan, Abang? perubahan pasal ini. Iya, Ya kan dilapor tahun berapa Bang? Tahun lalu Bang? Kan tahun lalu dilapor Di Bang? pasal 160 contohnya, Iya. itu di klaster 2, Iya. di 3 orang itu, waktu itu ada respon juga, Iya. RRT tidak ada. 28 ayat 2 ada. Tetapi dengan perubahan pasal ini, Iya. ya kan, 28 ayat 2 tidak ada. Berarti kemudian dirujukkan
pada waktu penetapan tersangka. Orang-orang ini, laporan nomor sekian, laporan. Dan ini karena tidak ada bukti, tidak terbukti. Dan tidak terbukti itu apa? Ya termasuk pencemaran nama baik. Nah, kalau dalam waktu dekat ini kita akan laporkan 3 orang nah, itu. maksud saya Bang, kenapa nggak tempuh Prapit? Kenapa Bang? Coba. Lah, itu tadi. Kalau kita Prapit, kita tidak memberikan informasi pada masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia amburadul seperti ini. Ada kacau kita di cara berpikir Bang. Itu udah keliru Bang. Biar Adinda Fredrik yang jawab. Biar kita kasih pencerahan dulu sama masyarakat. Baik, kita kasih pencerahannya setelah jeda Bang Fredrik. Pemirsa kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Interupsi.